Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibul kibra. Jauhi oleh kalian kesombongan, merasa lebih baik daripada orang lain, ya. Sombong biasanya menolak daripada kebenaran. Al-kibru batarun anil haq. Kalau ada sifat sombong dalam hati manusia, maka Allah tidak akan memasukkan ke dalam surganya Allah sampai sifat sombong itu habis. Biasanya orang sombong itu karena kelebihan. Allah kasih kelebihan kekayaan, sombong dengan kekayaannya. Allah kasih pangkat, sombong dengan pangkat yang dia miliki. Allah beri ketampanan, kecantikan, sombong terhadap ketampanan dan kecantikan itu, sehingga ia meremehkan yang lain, ya. Fa innal abdah, maka sesungguhnya seorang hamba, la yazalu, tiada henti-henti seorang hamba itu yatakabbaru, kalau dia terus menerus membanggakan diri, menyombongkan diri, hatta yaqulallahu ta'ala li malaikatihi, sehingga Allah berkata kepada malaikatnya, uktubu abdi hadza fil jabbarin, tulis oleh kalian semuanya wahai malaikatku akan hambaku ini fil jabbarin, golongan orang-orang yang sombong. Nah, itu ditakutkan. Termasuk sombong dalam karena kelebihan ilmu, merasa orang lain bodoh, sombong terhadap banyaknya amal, sombong merasa ibadahnya banyak. Kayak iblis itu, Pak, luar biasa ibadahnya, ya. Dalam kitab karangan Al-Imamul Ghazali Salwatul Arifin, tidaklah semua langit itu pernah dipakai oleh iblis untuk ibadah kepada Allah, ya. Semuanya, jadi ibarat itu sudah terinjakin oleh iblis untuk ibadah kepada Allah, sampai menjadi pendamping daripada penjaga surga. Iblis itu dulu namanya bukan iblis, Azazil. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsirul Jalalain, dalam kitab Ihya Ulumuddin, iblis itu dulu namanya Azazil, terkenal. Nabi Adam belum ada. Nabi Adam belum ada. Terus di aras itu, di aras ini makhluknya Allah yang paling gede. Surga itu masih di dalamnya aras, neraka masih di dalamnya aras, ya. Aras ini makhluknya Allah yang sangat besar. Makanya malaikat yang paling gede itu malaikat penjaga, malaikat pemikul aras, namanya Hamlatul Arsy. Nah, ini pagi gini nih kita diajarin oleh Rasulullah satu zikir yang menjadikan mereka, para Hamlatul Arsy, para malaikat, seluruh makhluknya Allah, termasuk Allah, untuk menyaksikan kita, ya, menyaksikan bahwasanya kita mengakui Allah itu Tuhan kita, dan menyaksikan bahwasanya Nabi Muhammad itu Nabi kita, utusan Allah dan Rasulnya. Itu pagi dibaca 4 kali. Allahumma inni asbahtu, ya Allah pagi-pagi ini, ya Allah asbahtu, di pagi ini ushiduka, saya mengangkat pian sebagai saksi. Kayak akad nikah itu kan ada kita ngangkat saksi 2 orang,
padahal semuanya itu udah saksi. Tapi kita yang meyakinkan yang dua ini, ya satu pihak laki, satu pihak perempuan, kan selesai. Kau kunikahkan dengan seorang wanita, ya apa saksi? Sah. Nah dua ini aja nanti yang suruh tanda tangan, yang lainnya tidak tanda tangan, tapi mereka itu semuanya saksi. Kita ngangkat Allah sebagai saksi, coba bayangkan, udah mantap. Allahumma inni asbahtu ushiduka, ya Allah pagi-pagi ini ulun ngangkat saksi pian, ushiduka wa ushidu hamlata arsika, ulun angkat pemikul aras, mengangkat saksi kepada malaikat nang memikul aras, hamlata arsika wa malaikataka, dan ulun juga mengangkat saksi malaikat pian, wa jami'a khalqika, di situ ada kahnya, sambungannya sama Allah semuanya. Malaikat arasnya pian, malaikat-malaikatnya pian, seluruh makhluknya pian. Apa yang disaksikan? Annaka anta Allah, bahwasanya pian itu Allah, Tuhan ulun. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduka wa nabiyuka wa rasuluk, dan ulun juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabimu dan utusanmu. Nah, ini supaya nanti ketika kita ditanya di dalam kubur udah ada saksinya, ya sudah ada saksinya. Itu Allah, malaikat semuanya itu saksinya Allah, Tuhan kita, Nabi Muhammad Rasul Allah. Dibaca doa itu Pak, ya, ditambah dengan la ilaha illallah la syarikalah 10 kali, kulhu, dosa apapun yang sudah dilakukan insya Allah diampuni sama Allah. Jadi ditulis di aras itu Pak, li abdun minal muqarrabina, aku punya seorang hamba, ujar Allah, dia itu termasuk minal muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Hamba ini dekat sekali dengan Allah karena saking banyaknya ibadah kepada Allah. Amartuhu amran, dia tak perintah dengan satu perintah kemudian dia membangkang. Coba satu aja perintahnya dia membangkang, malaikat semuanya ketakutan semuanya, karena mereka takut satu itu dia, karena di situ menggunakan isim nakiro. Nakiro itu umum, siapa aja bisa. Aku punya seorang hamba, dia minal muqarrabin, ya, semuanya minta doa, termasuk minta doa kepada Azazil ini. Minta, karena Azazil termasuk yang minal muqarrabin tadi itu, sangat dekat dengan Allah. Nah, begitu dia doakan orang, merasa dirinya baik, tidak perlu minta doa orang lain, ya, merasa sudah dekat sama Allah. Ternyata yang kena perintah ini dia. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu, ketika aku katakan kepada seluruh malaikat, ayo sujud semuanya, yang ada ini sujud, fasajadu, spontan mereka sujud, ya, menggunakan jawab fasajadu, maka langsung mereka sujud. Illa, istisnanya kecuali iblis. Iblis ini ditenggelamkan, dijauhkan daripada rahmatnya Allah. Illa iblis
aba wastakbar. Dia membangkang. Lah ini kena. Aku perintah, aku punya seorang hamba yang ia dekat dengan aku perintah dengan satu, kemudian dia membangkang. Aba wastakbara. Dia merasa lebih baik dari Adam. Dia sombong. Kau ciptakan aku dari api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Aku lebih mulia dari dia. Nah ini sombong, dilempar sama Allah dari surga. Jadi kalau orang ada sifat sombong tidak bakalan masuk surga. Nah kalau kita umpamanya ada sombong, ya dibuang dulu sombongnya. Mau masuk surga dibuang dulu. Caranya buang ya dibakar emas sama perak, kecampuran, emasnya kurang murni, emasnya muda, ada tembaganya. Untuk menjadi murni ya dibakar dulu, kasih air raksa supaya habis yang selain emas. Kalau emas tidak hancur oleh air raksa, tapi kalau perak, tembaga, dia akan hancur kalau dikasih air raksa. Terus kalau sudah panas, jos, hancur, tembaganya habis, baru murni. Orang sombong mau masuk surga tidak boleh, dibakar dulu di neraka supaya habis sombongnya. Kalau sudah habis baru dimasukkan ke dalam surga. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah, beliau menggunakan titel kerendahan. Titel kerendahan. Sampean kepingin merasakan lazatnya, nikmatnya sholat, sampean harus merendahkan diri kepada Allah. Ya, merendah, mengkosongkan sudah. Kita hanya berharap daripada ridhonya. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, Engkau yang aku harapkan, aku yang aku tuju Engkau ya Allah. Ilahi anta maksudi, Engkau adalah tujuanku. Wa ridhaka matlubi, ridhamu ya Allah yang aku cari. Pandang ke tanah waktu sholat. Ya, mata tujuan kita tempat sujud. Itu belajar kita. Mata jangan kemana-mana. Lihat tempat sujud. Di situ ibrah, ya, ibrah itu nasihat. Melihat tanah, apa sih tanah? Tanah itu dulu kau diciptakan dari tanah. Kemudian apa itu tanah? Tanah kau pasti kembali ke situ. Siapa yang tidak mau mati? Lari dari mati, mati datang sama dia. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, ingat kematian yang datangin kalian semuanya. Kemarin di WA itu ada orang lagi naik motor, kejatuhan tiang listrik. Mungkin ada juga yang nonton. Jadi pakai masih di atas setir, hebatnya lagi motornya tidak rubuh. Jadi motornya tetap berdiri, orangnya ketekuk ini, tiangnya di sini di dadanya. Dan kesetrum juga itu mungkin. Orang tiang listrik gede itu. Ya Allah, bayangan kita nanya. Di Surabaya juga kemarin ada lagi naik mobil, tahu-tahu listrik yang nekuk gini jatuh, mancep ini. Siapa nyangka? Siapa nyangka? Makanya ada seorang ulama namanya Imam Ahmad Al-Bushiri. Imam Ahmad Al-Bushiri ini ketika beliau di dalam kamar mandi, tiba-tiba teringat dia dengan kepingin sedekah kepada seseorang. Teringat,
Maka dia buka pintunya, dia katakan kepada murid yang ada di depannya, tolong antarkan jubahku kepada Fulan bin Fulan. Dan di jubah itu banyak duitnya. Ya, di jubah itu ada duitnya banyak. Sampaikan kepada Fulan. Terus selesai. Begitu selesai, beliau keluar. Selesai ngaji, muridnya bertanya, wahai guru, kenapa pian waktu di kamar mandi pian keluar? Kemudian menyuruh kami mengantarkan jubah. Kenapa ndak tunggu selesai aja? Maka gurunya mengatakan, nak, saat itu terlintas di hatiku ingin bersedekah. Maka aku tunda. Karena ada dua. Satu, belum tentu orang yang keluar dari kamar mandi dalam kondisi hidup, dia masuk kamar mandi hidup, belum tentu keluarnya hidup. Belum tentu orang yang masuk rumah, ya, yang masuknya hidup, keluar rumah terus hidup. Belum tentu orang yang keluar rumah hidup terus masuk rumahnya hidup. Hah? Ada ndak orang yang kira-kira masuk kamar mandi hidup, keluarnya mati? Hah? Ya banyak lah orang jatuh di kamar mandi. Hah? Berapa banyak orang masuk rumahnya hidup, tapi keluar sudah jadi jenazah. Dan berapa banyak orang yang keluar dari rumah dia hidup, masuk rumah sudah jadi seperti itu. Jadi kematian itu pasti datang ke mana saja berada, ya. Jadi makanya kita sholat suruh tawadhu, rendah hati. Qad aflahal mu'minun, sungguh benar-benar beruntung orang-orang beriman, alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, mereka yang di dalam sholatnya khusyuk. Apa khusyuk? Di situ ditafsiri oleh ulama, ay al-mutadzallilun, orang yang merasa dirinya hina. Mutawaddi'un, orang yang merendahkan dirinya kepada Allah. Itu. Makanya Rasulullah Isra dan Mi'raj dengan pangkat dia merendahkan diri kepada Allah. Justru ketika merendahkan diri itu, beliau berjumpa langsung dengan Allah. Ya, itu bi'abdihi, subhanalladzi asra bi'abdihi, abdun, seorang hamba. Bukan titelnya Rasulullah bertemu dengan Allah, ya, bukan dengan subhanalladzi asra birrasulihi binabiyihi, tidak, bihabibihi, tidak, bi'abdihi. Nah, itu Nabi paling seneng kalau dapat titel Abdul. Abdul, seorang hamba. Nah, ketika Nabi dengan kerendahan itu, beliau langsung bertemu dengan Allah. Kita pun demikian. Dikosongkan sifat merasa mulia, bersihkan tahalli, dikosongkan, kemudian tahalli, diberikan hiasan-hiasan akhlak yang mulia, baru tajalli, bertemu dengan Allah. Rawahu Ibnu Adi an Nabi Umamah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha kuburan. Ujar Nabi, jadikan daripada salat kalian di rumah-rumah kalian. Ini dimaksud adalah salat sunnah. Okay. Jadi salat sunnah itu yang paling bagus dikerjakan di dalam rumah. Jadi punya tempat masing-masing. Salat wajib, bapak-bapak ini jadikan di masjid. Masjid, hidupkan masjid-masjidnya Allah.
fi buyutin adzinallahu an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Orang yang memakmurkan masjid, orang yang memang imannya hidup. Karena yang memakmurkan masjid itu Allah sebutkan orang beriman. Innama itu adat hasr. Hanya saja yang memakmurkan masjid man amana billah, orang yang beriman kepada Allah dan beriman dengan hari kiamat. Hasr khusus, ya. Tidak setiap orang Islam itu mau memakmurkan masjid, tapi orang yang mukmin insya Allah dia memakmurkan masjid. Jadi kalau yang wajib datang ke masjid, tapi yang sunnah perbanyak di dalam rumah. Dalam kitab Syararatibul Haddad, dalam kitab Syararatibul Haddad diterangkan sholat sunnah sekali di dalam rumah itu lebih mulia daripada sholat 100.000 rakaat di Masjid Al-Haram. Kalau sunnah, ya, kita sholat sunnah di rumah lebih mulia 100.000 kali dibanding sholat di Masjidil Haram. Tapi kalau sholat wajib di Masjidil Haram sekali lebih mulia daripada selain Masjidil Haram 100.000 kali. Jadi kalau sampean sholat maghrib di sana sekali sama dengan sampean sholat di Masjid As-Salam Meninjau ini maghrib 300 tahun. Ya jangan pas setelah saya sholat umroh dari sana terus tidak sholat di sini, ya. Kalau ditanya kenapa? Udah saya 300 tahun sudah sama dengan di sini. Ya enggak lah, justru tambah meningkat. Jadi sampai gitunya. Jadi rumah itu kalau sudah dibacakan sholat ini maaf ya, termasuk kalau racikan, masakan, bumbu lengkap. Bumbu lengkap. Ada Qur'annya, Al-Fatihah. Ya, ada Quran yang panjang ke pendek terserah, surat setelah Fatihah. Kemudian ada tasbih. Di situ ada takbir. Allahu Akbar. Ya, di situ ada tasbih, di situ ada tahmid. Sami Allahu liman hamidah. Di situ ada doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Di situ ada sholawat, di situ ada syahadat. Di mana? Waktu duduk kita tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, termasuk sholawat kepada nabi-nabi terdahulu, wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ya ala sayyidina Ibrahim kama barakna Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim bil alamin. Lengkap bumbunya. Nawiru buyutakum bisolah, ujar Nabi, terangi rumah kalian dengan sholat. Watilawatil Quran, juga ditambah dengan bacaan-bacaan Quran. Jangan sampai rumah kosong daripada sholat-sholat sunnah, jangan sampai kosong rumah itu daripada terdengar suara orang membaca Al-Quran. Orang bahari, orang tua-tua pian itu, nah insya Allah saya yakin orang tua pian bahari subuh itu habis subuh membaca Quran. Maghrib walaupun tidak pakai lampu, mereka pakai lilin, tapi serempak mereka itu baca Quran, entah Yasin kah, walaupun penerangannya gelip. Makanya rata-rata, maaflah rata-rata anak-anaknya mereka itu maaf kalem-kalem sama orang tua, enggih ma, enggih ba. Orang bahari kaya ndak, rumah papan, kadang jabuk-jabuk lagi.
Ada jembatan, jembatannya ada yang lepas, ada yang lubang. Ya kalau rumah sederhana, tapi maaf, walaupun tidak ada penerangan listrik, mereka cuma pakai gitu. Quran tidak kosong. Quran itu penerang, nawiru, terangi. Tidak terang dengan lampu, tapi terang dengan nur daripada Allah, terang daripada rahmatnya Allah. Jadi begitu kata Nabi, al-baitul ladzi quri'a fihil Qur'an. Kalau sampai rumah itu dibacakan Al-Qur'an subuh, siang, malam, yang terjadi apa? Hadaratul malaikah, malaikatnya Allah akan berdatangan memenuhi rumah itu. Wa tanaqabat anhu syayatin, setan yang tinggal di situ karena ditempati malaikat, mereka berhamburan, larian seberataan. Wa katsura khairuhu, nang datang bagus-bagus. Wa qalla syarruhu, sedikit keburukannya. Wa tasa'a ala ahlih, kemudian serumahan itu dilapangkan hatinya oleh Allah. Lapang, biar rumah kecil kalau hati lapang terasa besar. Rumah besar kalau hati sempit terasa sempit. Orang lagi gelisah, taruh mana aja dia gelisah. Biar dia tidur di atas spring bed, ya. Kalau lagi kacau pikiran, galau, tidur di atas spring bed, kasih AC 3, ya. Tidur mereka dengan istri-istri mereka, sekalian istrinya 4 suruh sekamar situ. Tetap kalau lagi gelisah, tetap gelisah. Ya, tetap gelisah, karena gelisah itu di hati. Kalau hati gelisah, semuanya sudah sempit. Tapi kalau hati lapang, semuanya lah lapang. Nah ini karena Quran tadi itu, nah, wattasa'ala ahli, Allah lapangkan hatinya. Ibu kalau lagi susah, kira-kira makan enak enggak, Bu? Lagi sedih, galau gitu, kasih ikan yang nyaman, tetap aja tidak enak. Tapi kalau lagi hati gembira, perut pas lapar, siang-siang ada yang ngantarin, tidak usah macam-macam, cukup nasi putih. Ikannya bang, raja ikan. Tahu nggak pian raja ikan? Apa itu? Ikan asin. Ikan asin itu raja ikannya, ikannya sedikit tapi ngabisin nasi banyak. Nah, secuil gini aja pakai sambal, bah. Apalagi kuahnya kuah santan, wah ada rebung-rebungnya dikit. Ya Allah, udah biar ikan asin aja, sambalnya mantap, apalagi kasih cacahan mangga, Bu, ya. Bah, sampai beliuran ini. Udah pokoknya enak tak sudah. Tapi kalau rumah tidak pernah dibacakan Quran, al-baitul ladzi lam yuqra fihi al-Quran hadarathu syayatin, nang datang setan. Bawaannya marah aja. Ya, bawaannya marah, jengkel aja. Hadarathu syayatin, nang datang setan. Kemudian malaikat berhamburan karena setan nang masuk, setan malaikatnya tidak mau datang. Apa yang terjadi? Kasura syarruh, nang ada banyak keburukannya. Datang marah-marah, dinasihatin, bantah. Ya, kalau mama ucapannya halus, anak suaranya kasar. Wa qalla khairuhu, sedikit keburukan. Apa nang terjadi? Wa daqa ala ahlih, nang tinggal di rumah terasa sempit. Karena itu tadi, makanya Quran jangan sampai kosong. Syukur-syukur sekeluargaan ahli Quran, anak senang baca Quran, bini senang baca Quran, kalau istri gitu juga, suami gitu juga, Masya Allah. Wala tattakhiduha kuburan, jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Sepi, ini menakutkan.
Ya, kelihatan loh Bu, rumah-rumah mungkin orang tertentu yang bisa ngelihat lah, rumah ini sering dibacakan Quran, rumah ini jarang dibacakan Quran, ya. Apalagi orang ahli baca surat Al-Baqarah Bu, surat Al-Baqarah itu terus sering dibaca. Jin yang di rumah tidak ada yang jelek, sebab tiap rumah itu pasti ada jinnya. Tiap atap rumah orang mukmin itu ada penghuninya. Makanya kalau masuk ke rumah pian, kalau ndak ada orang, assalamualaikum, buka klek, ndak ada orang, tambahin assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Itu waalaikum, ndak ada orang, assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Karena apa? Ada yang jawab, yang sampai ndak dengar. Assalamualaikum, mereka waalaikumsalam. Kalau dengar takut juga sampean ya. Masuk rumahnya gede, tinggi, besar, kosong. Terus sama assalamualaikum. Terus ada yang jawab, menggema lagi Bu. Waalaikumsalam, salam, salam, salam. Bukannya masuk sampean malah kembali. Jadi ada Bu di rumah itu ya. Nah, itu termasuk nanti kalau sampean sering salam, maka rumah itu berkah. Makanya paling jelek Bu, kita ini belajar setiap masuk rumah baca kulhu sekali. Ya, kulhu itu sepertiga Quran sudah. Assalamualaikum, ada yang jawab waalaikumsalam, masuk baca selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka kata Nabi, lam tusibhu faqah. Orang itu tak akan tertimpa kefikiran. Artinya fakir itu apa? Merasa kurang. Pengen dikasih cukup terus saja sama Allah. Enak, lapang, cukup terus. Bisa hisan, bisa maknan. Hisan memang kasih cukup bujuran, kaya raya bian, atau maknan walaupun hidupnya sederhana tapi hati lapang. Kalau 2 kali pian baca kulhu, apa yang terjadi? Allah kasih berkah nang tinggal di dalamnya. Bukan pian aja, ada mintuha, ada abah, ada mama, ada cucu, ada buyut kebetulan ikut pian. Nah, suami, anak tinggal situ pian baca, berkah semuanya. Kalau sampai 3 kali, maka yang Allah kasih berkah, yang membaca, yang di dalam, dan Allah sebarkan tetangga-tetangganya. Jadi tetangganya dapat keberkahan. Ya kayak orang punya lampu di pinggir rumah, tentu tetangga juga dapat lampunya. Contohnya, ini kan ada gang, kalau ada gang. Masjid ini ada sampingnya ada lampu. Kira-kira gangnya terang apa enggak? Nah, padahal gang itu bukan punyanya masjid, punyanya orang kampung. Gara-gara lampu mereka terterangi. Gara-gara rumah nang baca kulhu 3 kali, tetangga kanan kiri dapat lampunya, dapat keberkahannya. Nah itu nggih, paling tidak Bu, diamalkan gini nih Bu. Saya kira cukup ini dulu apa yang saya sampaikan. Moga-moga manfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Semuanya moga-moga diberikan husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li auladina wa ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana husnal khatimah inda ajalina qawla la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.